Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Senang banget wabarakatuh. hari ini kita datang ke podcastnya Dara. Makasih banyak ya. Makasih loh udah kita datang. diundang. Mau minum apa? Karena kita seumuran, jadi tuh kita mau ngobrol-ngobrol Jangan gitu casual dong, aja. kakak bilang seumuran, sangkanya aku di 35. Aku yang ikut. Gue bilang 35. Bella itu Bella. Enggak dong. Oh iya 3 tahun lagi masih. kamu 32 loh, Ki. Gigi yang 3. Ya udah kepala 3. Ya udah. Jatuhnya aku yang ngikutin kalian dong umurnya. Ya, tenang aja. Jadi sebenarnya mohon maaf lahir batin, hari ini tuh harusnya konsepnya itu nggak kayak gini nih. Oh iya. Harusnya konsepnya duduk, kita punya tempat podcast, tapi kan berhubung emang timnya kita malas semua. Oh, Masya Allah ya. Jadi mereka nggak mau set. Gimana sih? Jangan gitu dong, ini kita tamunya spesial loh. Astagfirullahaladzim, datang telat mulu. Ada Ya, enak artis ya. standby duluan. Enak ya begitu ya, unek-uneknya keluar pas on cam ya. Pengen deh. Boleh nggak aku juga keluarin unek-unek aku mau buat gimana? Boleh. Emang ini sebenarnya tutur kata, jadi keluar semua kata-kata kamu. Di sini keluarkan aja. Alhamdulillah bawa tim jadi dengar pura-pura main handphone lagi. Pada Ya enggak Oke, jadi hari ini Dara makasih banget udah datang Iya, ke sini. makasih juga udah Mudah-mudahan masuk. tadi sharingnya bermanfaat ya. belum mulai. Udah gitu doang. Jadi kita itu sama-sama geng frog ya. Apa itu? Geng, kan lu yang ngajarin gue kemarin. Geng Priork, Iya. bukan Frog. Frog kamu sih kodok kok, maksudnya Shirin kodok. Bisa, udah gede. Salah. Priork. Priok. Oh iya, Gue Priok. bingung, kemarin gue ketemu dia ya. Maaf. Gue ketemu dia. Dar, kamu tinggal di mana? Frog. Gue nggak pernah denger ada nama, mungkin gue kira perumahan baru. Oh iya, bisa jadi ya. Priork. Priuk, Kak. Ya elah. Itu mah tempat Dia kita kan masa dia kecil. mengharumkan nama Priuk. Aku kalau misalkan bilangnya Priuk, Priuk langsung gitu mukanya. Iya kenapa ya? Padahal Gue juga nggak sering gitu. digituin. Iya, Soalnya kita padahal- tuh anak-anak pelabuhan guys. Kita tuh dari kecil di Priok. Hidup keras. Tiap hari tayamum. Debu. Asli. Nah, ini ngomongin, ini kan kita flashback ya ke masa lalu gitu ya, masa-masa kecil kita di sana. Kalau Dara sampai sekarang ya Sampai masih. sekarang masih betah lah. Tapi gimana sih itu ceritanya seorang Dara Arafa nih akhirnya awalnya kan di media sosial dulu nih, Iya. atau awalnya malah di entertain dulu? Awalnya tuh aku di entertain dari mulai aku lulus SMP. Waktu itu aku jadi figuran-figuran gitu. Di Aku sinetron? emang aku tuh emang dari kecil ambisinya pengen jadi artis. Waktu itu peran utamanya siapa? Apa? Peran utamanya siapa waktu itu? Gak pernah sampai sekarang. Enggak, waktu Nggak, kamu kamu jadi jadi figuran, peran utamanya siapa? Masih inget nggak? Lupa lagi tapi Melody Prima ya waktu itu ya. Oh, oke. Waktu itu aku, jadi waktu itu aku tuh cuma ngikut-ngikut doang gitu loh, kayak ada waktu itu kan zaman-zaman syuting tuh kan kebanyakan di Cibubur ya. Nah rumah aku kan di Priuk. Nah aku tuh suka naik busway, abis itu naik angkot ke Cibubur. Itu aku umur berapa ya, kelas SMP, kelas 3 SMP. Aku dari Priuk ke Cibubur naik busway, naik angkot, naik ojek buat datang ke lokasi syuting. Nggak dibayar, cuma nonton doang, terus caper sama sutradara supaya jadi figuran. Gemes banget sih, Dor. Kayak pura-pura acting gitu, kayak sok-sok lewat padahal nggak disuruh. Ini gak dibayar. Itu dia lebih ekstrim, gue pikir gue udah paling menyedihkan dulu. Gak ada, saya tenang. Aku tuh kayak caper-caper sama sutradara, terus nggak dinotis juga. Akhirnya kayak ya udahlah, hopeless aja nih harapan aku, cita-cita aku jadi figuran kan. Akhirnya Kita jadi figuran sih, Dar. Tapi kan kita yang jadi penting peran utama lah Prosesnya, proses Oh, lah. iya, Aku kan iya. dulu ya tahu diri gitu loh, nggak bisa acting. Maksudnya kan nggak bisa acting, skillnya juga standar. Maksudnya kayak aku pengen deket-deket sama artis aja gitu, udah seneng waktu itu tuh. Jadi kayak besok lagi, seminggu sekali loh, tenang aja, say. Seminggu sekali, iya. Nggak dipakai-pakai. Ya, nggak diusir loh pas datang gitu. Enggak. Karena lo Aku tuh cakep gitu ya, langsung ya udah Enggak masuk juga, aja. enggak diapa-apain, enggak ditegur, enggak disapa, enggak diapa-apain aja, udah duduk aja aku di belakang sutradara ngeliatin orang. Kan Ya Allah. waktu itu di Persari ya kalau nggak salah di Hutan.
ya udahlah pokoknya. Tapi Lu gak pernah keset gue kan, Dar? enggak lah, Beda generasi, hilang Cinta ingetin Fitri lagi. kayak belum waktu itu deh. Masih bayi. Masih kecil kali, masih TK. Kamu kan umur 22. Ya iya, lo umur berapa? Kan beda 10 tahun lo. Beda 8 tahun, maaf. Oh iya ya. Kamu yang beda 10 tahun. Iya tapi kan aku masih kecil banget. Iya, kamu umur berapa waktu itu? Cinta Fitri. 16. Tuh, 16 tahun aku umur berapa? Dia masih umur berapa? 8 tahun. 8 tahun. Dia masih fokus sekolah, Berarti say. lo udah US Mambo. Enggak. Dia masih bawa Astor yang diremes-remes tau gak pulang. Iya lagi. Di saat kita udah minum kopi mix di lokasi syuting. Ya udah akhirnya aku ikut casting tapi kayak aduh kayaknya look aku tuh emang tidak mendukung di TV deh kayaknya gitu. Kok gitu? kan. Kenapa? Karena yang keterima tuh emang realistisnya ya, kalau di Indonesia ini kan pasti yang Bule. mix yang ada bule-bulenya gitu kan. Pernah waktu itu keterima, akhirnya nih kayak udah berjuang lama nih jadi figuran, akhirnya dapat juga kan. Akhirnya kayak coba buat casting iklan, nggak dapat, mungkin aku seminggu tuh bisa 7 kali casting, itu nggak pernah dapat. Sekalinya dapat mungkin karena perannya yang keterima casting tuh ngundurin diri, jadi kayak mau nggak mau aku beneran aku inget banget waktu itu iklan apa ya, kartu gitu, kayak apa sih namanya, SIM card gitu. Terus udah syuting kan, udah bangga banget dah, pokoknya diomongin tuh sama teman-teman aku syuting, terus nggak ditayangin. Alasannya? Gak tahu, tapi sekarang aku nggak tahu nggak ditayangin. Padahal itu aku peran utama loh. Cuman nggak ditayangin. Ya udahlah, aku bilang awas aja tiba-tiba ditayangin. Lo udah terkenal. Udah terkenal lah. Tapi kayak tetep Bayar gue enggak. lagi ya. Tenang, Dar, kita juga dulu figuran semua kok. Gue juga pernah Tapi- di titik itu. Tapi nggak pernah yang diem-diem datang ke lokasi. Oh ya syuting. enggak, Enggak sih. alhamdulillah. Cuma ngerasakan pahitnya di lokasi syuting nggak dianggap pernah. Oh iya. Di belakang lompat-lompat gitu. Caper ya biar kelihatan Iya, kamera. caper. Gue lihat nih. Ini gue pakai politik dari dulu. Gue lihat nih kameranya, pokoknya dia ngadepnya kemana. Gue langsung arah-arahin kaki gue agak miris ini dikit biar gue masuk kamera. Itu pernah kayak gitu aja. Gue di calling 3 scene sama siapa, Marshanda. Ya Allah, gue gak bisa tidur ya mau ketemu Marshanda ya. Gue bilang, wah ini keren banget, gue ketemu bidadari gue masih kecil ya Iya. kan. Terus mau ketemu Marshanda, oke 3 scene. Scene pertama, udah gitu gue lagi hate. Orang kostumnya bete banget karena gue nembus mulu kan. Si nggak bisa dia. Artis bukan, lo repotin gue jadi rok SMA lagi kan. Terus udah ganti, maaf ya mbak, saya nembus. Bocor kan. lagi? Nembus 2 kali nembus, kayak udah ya mbak, ya pakai double tuh softteknya. Mungkin gue deg-degan ya. Terus pas di take, Mbak Shirin, anggap ini Marshanda ya di sini. Hah, mana Marshandanya kok pakai tangan? Kan ini jumping Ki. Iya, Jadi iya. Marshandanya nggak ketemu kita. Oh nggak ada. Jadi Ada, cuman tapi dia lagi take sama yang lain, jadi kan kejar. Kita ngomongnya ke tembok. Ngomongnya jumping gini. Marshanda di mana, aku ngomong sama tangan orang ya kan. Udah pengen banget foto, nggak ketemu. Terus udah gitu, udah selesai. Shirin boleh pulang. Kan tadi di calling 3 scene. Yang 2-nya katanya ada aku nggak ada aku, scene itu tetap berarti. Jadi tidak usah. Jadi 1 scene doang pulang. Jadi ketemu Marshanda. Tapi akhirnya turning pointnya Dara tuh pas di mana? Ya udah, Ngerasa ini akhirnya banyak orang yang jadi terkenal lah gitu, banyak orang yang tahu tuh pas lagi apa? Jadi waktu itu aku iseng-iseng kan bikinin video. Nah waktu itu tuh zaman aku kuliah, aku juga maksudnya kayak masih ikut casting walaupun ketolak tetaplah semangat gitu. Tapi kayak ada di titik kayak udahlah ini kayaknya gue nggak bakal masuk deh. Emang bukan passion juga deh kayaknya, maksudnya kayak di iklan kayak gitu-gitu. Ya udahlah aku coba buat ini deh, bikin konten aja deh di Instagram gitu. Awalnya emang buat seru-seruan aja, nggak kepikiran kayak pengen terkenal, pengen dikenal orang gitu, nggak ada sama sekali. Terus ada satu video yang waktu itu ingat banget tuh, yang lihat cewek cantik sedikit di Instagram, follow. Yang itu, yang pokoknya adalah video satu itu viral, itu aku Viral upload, banget. itu aku viral banget, itu sehari aku followers aku naik banget. Jadi 700.000. Masya Allah banget. Abis itu kayak gimana nih memanage Instagram yang isinya kok udah banyak banget kayak gini. Dalam waktu seminggu aku udah dapat followers waktu itu 700.000. Sebulan udah 1M, bener-bener cepet banget. Kayak aku nggak ngerti kok bisa secepat ini. Aku juga nggak ngerti orang nge-follow aku nih kenapa gitu. Kan aku harus jadi belaga gila lagi karena kan
foto video aku yang viral waktu itu video lucu, terus nggak disengaja, terus aku kayak, terus gue harus ngapain lagi nih, biar followersnya bertahan. Kayak karakter lo udah kebentuknya dari Kocak, video viral itu iya. gitu. Udah kocak ya, udah aku lanjutin aja deh. Terus kucuk tiba-tiba ya seiring berjalannya waktu ya jadinya kita main medsos terus kan di sosial media, terus ada video-video lagi yang viral. Ujung-ujungnya kayak ya udah berekspresinya di sosial media aku sendiri. Ya, Masya Allah. Berarti memang jalan dari Allahnya Iya. kamu di situ ya? Iya makanya Masya emang dari dulu tuh Allah. pokoknya doanya ya Allah mau terkenal. pengen ada orang kalau lihat aku tuh minta foto. Itu bener kan Kak, jadi kayak pikiran aku kan saat itu kan artis nggak ada tuh kayak selebgram atau selebtok kan dulu nggak ada, pokoknya Iya, kayak iya. gimana cara kalau misalkan orang lihat aku tuh kayak Kak foto dong, oh iya. Aku tuh kayak beneran sampai menghayal kayak ada orang yang minta foto, so kayak kalau ada orang yang kayak lihat aku gitu Kak boleh foto nggak? Nih itu aku tuh udah menghayal, jadi pas itu kejadian aku nggak kaget kayak Udah ini seneng. yang aku harapkan. Ini bener-bener yang udah aku planning. Orang yang pertama kali minta foto sama Dara masih enggak? Mukanya kayak apa? Masih di waktu itu aku syuting termehek-mehek aku tuh. Oh ya Allah. Terus ada yang minta foto terus kayak aku seneng gitu, ada lagi nggak? Bukan pura-pura udah dulu ya gitu ya, malah ada lagi gak? Enggak, aku malah di depan jalan biar orang-orang tuh kan kayak orang juga kayak nggak tahu kalau aku artis Kak. Cuman dia taunya aku depan kamera aja, jadi kayak oh ini artis pasti. Gitu. Kalau ditanya ini siapa juga nggak tahu. Jadi dia foto karena ngikut karena ngelihat yang satunya foto. karena di lokasi ada aku, bukan karena aku udah apa. Dulu nggak ada yang tahu aku, jadi kayak tuh orang ibu-ibu sama anaknya gitu kan lagi main di taman. Waktu itu aku lokasi syutingnya di taman, terus ngeliat aku syuting depan kamera gitu dengan bangganya kayak Kak ini anak saya mau foto boleh nggak? Boleh foto. Jadi orang tuh ngeliat orang yang lewat ngeliat ada yang minta foto ikutan minta foto gitu, jadi kayak ya ampun seneng banget. Ya Allah, gemes banget. Tapi itu bagian dari perjalanan ya. Iya, Sekarang kan itu Dara udah bagiannya. Masya Allah banget nih. Masya Allah, Siapa sih yang gak kenal Dara Rafa Iya, gitu amin, kan? ya Allah. Masya Allah, Namanya Allah tabarakallah. kasih percaya dengan nama yang udah Iya. besar sekarang gitu kan. Nah, Amin, yang kita bikin penasaran, maksudnya kan kamu lagi Allah kasih kepercayaan rezeki ya Masya Allah lah, Masya Allah banget. gitu kan. Sebenarnya kayak banyak waktu itu yang nanya sama kita kayak pendapatnya apa dong, selebgram, maksudnya terus seleb non sih, tiktok, Selebtok, Yuk kita tek-tekan aja yuk. laptop gitu-gitu kan. Dan gue selalu menjawab kayak itu rezekinya orang kan. Iya, Kenapa kita benar. harus ngejudge mereka instan apa segala macam? Kan rezeki orang beda-beda. Ada Iya. yang memang dapatnya cepet, ada Kita yang nggak ada yang berdarah-darahnya lama. Maksudnya kan ada yang bilang kayak enak nih jadi selebgram mah Padahal nggak ada kamu juga prosesnya. lama, Iya, kan, padahal kan gitu. aku tuh dulu sebelum aku tahu ada selebgram ya pengennya jadi artis gitu, pengennya di lokasi syuting film apa segala macam. Cuma kan nggak menarik say mungkin ya kalau di film, maksudnya kayak actingnya mungkin Oh, iya, kurang iya. kali. Tapi Belum kayak aja. Itu belum. juga ada Karena emang udah asah semua proses faktor ya. rezeki juga. Iya, tiba-tiba aku jadi selebgram gitu, kayak ada juga kayak beberapa orang kayak ya jadi selebgram mah nggak tahu prosesnya, insta apa segala macam. Mereka juga nggak tahu aja kalau kita juga berjuang di situ. Nah ini nih ceritanya Dara nih panjang begini guys, ada prosesnya. panjang langsung banget. enggak gitu Iya. kan. Enggak Kak, aku tuh dulu figuran iya, SPG iya. Masya Allah. SPG di mana? Kosmetik? Aku kayak di event-event gitu sih, event-event. Nah ini udah sampai di titik ini. Kemarin kan Dara tuh udah, seenggaknya yang Dara cerita itu kan sempat udah ngerasain nih gitu. Akhirnya orang mulai mengenal gue nih Iya, gitu alhamdulillah. kan. Nah Dara ini kan mulai orang kenal itu kan sebelum berhijab. Iya. Terus tiba-tiba begitu terkenal berhijab, nggak ada kekhawatiran waktu itu? Itu prosesnya lumayan panjang. Aku tuh udah pengen berhijab sebenarnya udah dari lama banget. Masya Oh, Allah. Kayak dari sebelum jadi influencer? Iya, aku inget banget waktu itu ada kabar 2012 tuh mau ada kiamat. Itu aku SD, aku pakai hijab loh. Masya Allah. Sampai 2015, sampai 2013. Karena kan 2012 udah lewat. Oh, juga jadi kiamat. Nggak jadi sama- kiamat, jadi Waktu SD aku inget banget. Aku kayak, udah mau kiamat, udah pakai hijab deh. Astagfirullahaladzim, pakai hijab. SD tuh kan. Maaf deh, kayaknya lo emang gak perlu membentuk karakter kocak, emang lo kocak. terus. Tapi ini bener-bener pakai hijab based on true story. Gak jadi kiamat. Based on true story. Aku tuh umur 12
12 tahun kan, maksudnya kayak pakai hijab karena udah wah bener nih udah mau kiamat nih katanya nih ya kan. Udah aku pakai hijab aja deh, pakai hijab. Udah nungguin di 2012 nih akhir tahun kan. Wah enggak juga, udahlah aku kan ulang tahun Januari. Pas Januari aku lepas hijab aja deh, udah 2014 waktu itu kan. Habis itu udah Masih ABG. terus lo ngerti lah. Maksudnya kayak keinginan itu juga udah ada dari lama. Tapi itu fitrahnya udah bagus loh. Iya. Maksudnya kayak ada desas-desus masalah itu kan langsung inget agama gitu. Terus kan. Ingat, iya kan. Akhirnya ya Terus udah aku berkarir. Terus kayak terakhir nih tahun lalu 2022 puasa kemarin tuh aku kayak iseng-iseng lah coba pakai hijab lagi nih kan, kayak coba pakai hijab. Dulu kan masa kayak aku pakai hijab tuh kayak seadanya aja gitu loh. Jadi kayak nggak cocok gitu di muka aku dan aku nggak pernah pede gitu kan. Akhirnya bulan puasa tuh kayak coba nyari-nyari hijab yang emang cocok gitu di aku. Pas aku coba, ih cakep juga ya, Masya Allah, aku bilang gitu. Coba pakai selama sebulan ini gitu, coba pede aja gitu. Abis itu bulan puasa udah mau selesai, itu aku masih kayak pakai hijab tapi nggak pernah upload. Kayak udah mau selesai puasa kayak bentar lagi buka hijab nih gitu kan. Terus pas banget itu bener-bener lagi 10 hari sebelum puasa, aku tuh sebelum lebaran 10 hari sebelum lebaran aku tuh ikut kajian-kajian gitu, kayak coba-coba ikut kajian ke Pontianak karena kan aku nggak tahu info kajian yang ada di Jakarta. Nah aku diajaknya tuh ke Pontianak, ketemu sama ada Ustadz EN sama ada yang namanya Kamira di sana, pemilik pesantren apa ya lupa aku namanya. Kayak dia punya pesantren di sana, aku tinggal di sana 3 hari. Maksudnya kayak aku bolak-balik di sana tuh 3 hari, jadi aku ngikutin aktivitas mereka gitu selama 3 hari itu pas bulan puasa. Jadi kayak pas di sana tuh kayak tadinya aku kayak pengen coba-coba pakai hijab, pas aku ngeliat akhlaknya orang-orang di sana tuh kayak makin malu lagi gitu loh. Kayak di sana tuh aku ngeliat orang yang buta tapi mereka hafal Al-Qur'an. Aku tuh di situ kayak itu kayak titik balik aku kayak buat malu banget ya, ini mata dipakai buat apa selama ini. Kayak mereka nggak punya mata tapi mereka bisa hafal Al-Qur'an. Jadi kayak lebih beruntung mereka gitu loh sebenarnya daripada aku yang punya mata tapi aku belum coba mau ke sana gitu loh, kan malu banget gitu kan. Akhirnya di situ aku nemuin titik balik aku buat kayak ya udahlah, udah nggak usah ragu lagi, kayak udah bener-bener kayak aku hapus semua keraguan aku, kayak rezeki lah, terus kayak pertemanan lah apa segala macam itu aku udah bener-bener hapus. Kayak udah niat aku emang udah untuk Allah aja deh, coba di sini bismillah. Akhirnya pas pulang dari Pontianak itu, pulang dari kajian itu, aku tuh pas mau lepas hijab tuh kayak udah malu, kayak udah lebih kayak ke aduh nggak enak malu kayak gitu aja gitu sih. Padahal itu aku belum pernah update sama sekali, masa kayak aku sounding ke netizen kayak aku udah berhijab. Itu tuh aku tapi udah ada rasa malunya gitu loh buat buka hijab. Akhirnya udah pas selesai puasa lebaran aku pakai hijab juga. Habis itu alhamdulillah sampai sekarang sih. Alhamdulillah, Masya Allah. Tuh Masya Allahnya ya bisa mengambil ibroh. Kadang-kadang kan hidayah tuh kita juga harus menjemput langsung ambil, gitu, langsung ambil, jangan aku sampai langsung paksa ambil gitu loh. Masya Allah. Karena kalau aku tuh mikir gini, kalau misalkan miss ini aku ngerasakan ini hidayah nih, ini hidayah, aku tahu ini hidayah gitu. Kalau misalkan aku ngelewatin ini lagi nih, nanti kalau misalkan Allah udah nggak peduli gimana? Aku tuh mikir kayak, aduh kalau aku kelewatan nih ini aku miss di sini, belum tentu aku dapat hidayah lagi nih. Nanti Allah capek gimana? Maksudnya walaupun kayak Allah nggak pernah capek gitu ya buat ngasih hidayah ke kita, cuman takutnya kitanya yang bengal gitu, kayak susah dibilangin, kayak susah dikasih hidayah. Kalau nggak kita ambil kapan mau ambilnya gitu kan. Akhirnya ya udah deh, aku ibaratnya waktu itu apa ya, harus aku paksa gitu, aku harus jemput hidayah aku sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Dan aku cantik tuh selalu tapi minta doain gitu loh ke orang-orang, karena memang the power of doa gitu loh. Aku bisa bertahan. Aku kan awal-awal kayak juga takut kan, kayak aduh takut nih imannya naik turun, ntar lepas lagi gimana di tengah-tengah. Tapi alhamdulillahnya selama aku berhijab, Allah tuh bener-bener kayak pertemuin aku sama orang-orang yang kayak ngedoain aku gitu loh. Itu yang malah bikin aku jadi kuat banget gitu loh. Kayak aku ketemu beberapa, salah satunya kakak-kakak juga di sini, Masya Allah. Terus yang lain juga banyak banget. Aku ketemu Mbak Dewi, Kak Bella, kayak gitu-gitu yang bener-bener ngedoain aku gitu loh. Kayak ya Allah, mereka tuh doanya, maksudnya kan orang-orang kayak gitu kan mungkin doanya lebih
Semuanya. Sampai insya Allah masuk darah juga. Insya Allah, tapi aku seneng banget gitu loh didoain sama orang-orang banyak. Itu yang bikin aku jadi kayak semangat terus buat Masya Allah. stay. Masya Allah, mudah-mudahan Berhijab. imannya. Amin, Kita doain semua aku. ya, kita semua. Amin, amin, amin. Yang masih belajar ini Allah kasih kebulatan hati. Amin, ya Kan Allah, Allah Maha amin. Pembolak-balik hati. Mudah-mudahan kita Amin, tetap amin. ditempatkan di Mau belajar di iman dengan yang benar. baik, di Amin. iman yang semakin bertambah lagi. Amin Allah. Tapi Dara pernah ini nggak sih kayak biasanya nih kan iman tuh kan emang naik turun lah ya. Gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak aduh ini berat nih, hijab itu berat karena kan banyak orang di luar sana yang kayak masih muda selalu nanyanya tuh kayak bukan pakai hijab itu berat ya, apalagi kita dilihat orang. Iya. Gitu. Pasti kan bener kayak sih. kita takut copot Iya, gitu kan. ada pasti ada lah, apalagi awal-awal kan adalah kayak pemikiran kayak aduh lebih kayak aduh aku nggak pede nih gitu sih, lebih kayak aduh belum pede nih kayak, tapi tergantung dengan siapa kita saat itu gitu loh. Kalau kita ada di apa ya, di circle yang kayak mendukung, kayak sesuai juga sama kita, let's say kayak aku misalkan di circle yang orang-orang yang berhijab juga gitu loh, orang-orang yang mau hijrah juga, aku nggak pernah tuh kepikiran kayak gitu. Maksudnya aku nggak pernah kayak ngerasa insecure, malah aku malah jadi semangat mereka malah jadi semangat aku juga gitu. Terus ngedengar mereka ngedoain aku juga makin semangat lagi. Beda lagi kalau misalnya aku ada di tengah-tengah orang yang mungkin apa ya bilangnya ya, kayak di teman-teman yang lingkungannya yang mungkin sedikit berbeda gitu, mungkin masa lalu di lingkungan yang masa lalu gitu, aku ada tuh kayak momen-momen ngerasa kayak aduh nggak pede, aduh ini kayak berat, padahal sebenarnya nggak berat, cuma kayak kita insecure aja karena beda sendiri, karena beda sendiri walaupun mereka support kayak seneng ngedoain juga, tapi kayak ada momen ngelihat orang tuh kayak ih kayaknya gue aneh gak sih, kayak gitu, kayak aneh sendiri gitu, makanya insecure makanya ya kan, pasti kayak gitu kan, Sama kayak semua. makanya awal itu, tapi awal-awal sekarang sih udah enjoy aja. Awal-awal tuh aku sangat membatasi diri aku buat ketemu sama orang-orang yang lama gitu, kayak That's the itu point, ya. penting banget, karena mungkin kalau misalkan aku masa kayak intensitas aku ketemu sama teman-teman lama aku masih kayak dulu, mungkin ini nggak bertahan lama gitu, mungkin ya, tapi karena aku maksudnya kayak aku di rumah dulu, maksudnya aku kumpul sama yang orang-orang lagi mau berhijrah juga, jadi kayak kita saling nguatin gitu, dan kita tahu kayak lu ngerasa berat nih pas di titik mana sih, ya sama di titik itu, di saat kita ada di lingkungan yang kita ngerasa beda sendiri gitu ya, akhirnya oh yaudah deh kita udah deh kita aja dulu deh gitu, sampai kita ngerasa iman kita udah kuat, kita nyaman, kita pede, baru kita ketemu lagi deh sama teman-teman gitu. Ini contoh orang-orang yang mau berpikir nih. Aku banyak belajar loh denger Dara tuh, Masya Allah banget. amin. Ya karena kadang kita tuh susah membedakan yang mana hawa nafsu kita, yang mana sebenarnya Allah tuh kasih kesempatan kita untuk mengambil pilihan, di mana yang pasti doa itu juga Masya Allah ya gitu, kita juga minta pertolongan sama Allah supaya Allah tuh ngelindungin kita setiap langkah kita. Dan yang kayak tadi sebenarnya bukan memutus silaturahmi kan, tapi kita butuh proses kita yang bisa ngukur diri kita sendiri. Kalau kita ngerasa oh kita belum sanggup, itu nggak ada masalah gitu. Toh kita tetap berbuat baik sama teman-teman kita, berdoa untuk mereka juga, semoga mereka juga dikasih hidayah gitu kan. Kadang aku kan ya pastilah kita minta pertolongan Allah kan. Kadang hal kecil aja sebenarnya tuh udah termasuk pertolongan Allah, kayak let's say kita janjian nih sama teman-teman kita, kayak tiba-tiba ada halangan, kayak let's say ban aku bocor tiba-tiba, kayak yang bikin aku nggak jadi ketemu sama mereka. Terus kayak misalnya tiba-tiba ada urusan apa atau ada kesibukan lain yang bikin aku jadi nggak ketemu sama teman-teman aku gitu. Itu menurut aku kayak itu juga hidayah dan itu pertolongan Allah juga. Jadi kayak aku selalu berpikir kayak kalau misalnya aku lagi nggak ada halangan buat nggak ketemu mereka, itu ya pertolongan Allah sih. Aku kan nggak tahu nanti pas ketemu ternyata ada case yang mungkin bikin aku imannya jadi turun atau kayak gimana ya udahlah. Aku mikirnya ke situ aja deh biar akunya juga nyaman kan. Balik lagi ini karena kitanya yang belum bisa mengontrol hati ya, bukan berarti kita nggak memutuskan silaturahmi, bukan, dan belum tentu juga kita yang berbicara di sini tuh lebih baik daripada teman-teman kita ya kan. Kita nggak ada yang tahu endingnya manusia kayak gimana, hidayah kapan datang. Naudzubillah dalik ya gitu, bisa jadi yang dulunya seperti apa, nanti ending kehidupannya bisa seperti apa. Naudzubillah dalik. Mudah-mudahan
Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya Allah. Nah, Dar, aku mau nanya, waktu itu kan sempat kamu tuh kan dapat musibah juga kan? Oh iya, Kamu kan kemarin. sempat berangkas kamu diambil sama orang rumah kamu kan? Itu ceritanya gimana? Jadi gini. Ceh. ini serius ya, ini kemana-mana serius. ini. Oh, Soalnya wow. aku nggak pernah banyak, maksudnya kayak yang mau ngebahas ini aku tuh selalu Iya. takut gitu. Cuman ya aku percayalah sama kakak. Iya, kenapa ya? Masya Allah. terus gimana tuh ya Terus Allah? jadi gini, waktu itu aku posisinya lagi pas kejadian berangkas itu mau diambil sama pembantu aku ini, aku tuh posisinya lagi di luar rumah. Aku lagi di luar rumah, terus aku tuh tahu berangkas aku hilang tuh 2 hari setelahnya. Nah, udah kan, maksudnya kayak aku pas ngelihat itu tuh kayak udah pas aku ngelihat berangkasnya hilang tuh aku kayak mikir, wah ini pembantu aku nih udah nih. Aku lagi ngobrol sama asisten aku kayak, Yan, lo diblokir emang sama si Mbak? Iya, gue diblokir. Lo Oh, jadi diblokir dia udah nggak? pergi dulu. Iya, jadi tuh Itu, dia, oke. jadi pembantu aku nih izinnya itu mau pulang kampung karena ibunya meninggal. Oke. Dia sempat minta ongkos sama mama, sempat pamit juga, dan mama waktu itu posisinya lagi sakit, jadi cuma di kamar aja, nggak bisa keluar kamar. Terus sempat bawa, pokoknya izin lah gitu sama mama. Dan ternyata hari itu tuh dia lagi udah bawa kopernya gitu loh. Untung aja maksudnya mama tuh nggak ngelihat pas dia lagi bawa berangkas, kan takutnya dia panik, dia apa-apain gitu kan. Emang udah qadarullahnya gitu, dibawa kabur sama dia, izin pulang ke kampung. Aku sadarnya tanggal 6, dia ambilnya tuh tanggal 4 kan, ambil berangkas tanggal 4, aku sadar tanggal 6. Jadi aku tuh kayak setiap pulang rumah tuh langsung tidur, nggak sempat ngeliat berangkas gitu lah. Pas aku ngeliat handphone aku diblokir sama pembantu aku kayak bingung kenapa diblokir, kan dia pulangnya izin. Maksudnya pulangnya baik-baik gitu, kok diblokir gitu. Terus aku kayak langsung kayak, ya coba lihat ke berangkas ada nggak? Ya nggak ada, Ra. Allahu Akbar, aku lemes banget. Itu tuh ya, ini aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa sebenarnya. Cuman pas berangkas aku hilang, itu tuh aku sama sekali nggak mikirin uang yang ada di dalam itu. Aku langsung mikirin kayak, ya Allah ini aku dosa apa? Aku mikir kayak, ya Allah ini aku habis ngelakuin salah apa ya? Aku tuh takut kayak ini tuh kayak teguran dari Allah gitu. Aku langsung bener-bener mikir ke situ, makanya aku lemes banget kayak, gue minta maaf ya kalau ada salah. Aku langsung kayak ketakutan gitu kan. Habis itu kayak udah aku bilang ke mama kayak, Ma uangnya diambil, berangkas diambil sama pembantu. Mamaku juga kayak nenangin aku gitu kan. Aku kan sempat nangis kayak, udah tenang Kak, tenang, ini insya Allah balik. Mama selalu ngomong gitu dari awal. Kayak nggak tahu kenapa kayak feelingnya tuh kayak ini tuh bakal balik gitu. Ya udah akhirnya aku viralin lah itu ya kan, sebelum aku ke kantor polisi. Ya. Aku cek ke CCTV udah dimatiin yang di rumah. Jadi aku dapat CCTV itu di gangan rumah aku. Jadi aku minta ke RT buat minta CCTV, dikasih lah itu. Buktinya udah ada, aku upload di Instagram, aku langsung baru lapor ke polisi. Terus akhirnya balik kan? Alhamdulillah ketangkap, uangnya masih ada. Masya Allah. Plus ini ya katanya motor. Udah jadi motor sama Ninja. Ada yang mau beli Ninjanya nggak? Bingung nih. Harganya 100. Iya benar. Iya, orang Ninja orang cinta. Tapi dia bisa Jadi- buka berangkas kamu sih. Jadi gini Kak, ini pembantu aku kan perempuan ya. Dia tuh kebucinan sama cowoknya. Nah, jadi dia ambil berangkas itu bener-bener langsung dikirim ke rumah cowoknya. Allahu Akbar. Jadi dia tuh nggak tahu isinya apa, di dalamnya berapa, apa aja. Itu pembantu aku nggak tahu. Bener-bener cinta. Diperalat lah. Pas sampai sana uangnya dibuka lah tuh sama pacarnya dia kan. Dibuka, terus dihabisinnya sama tunangannya yang di sana. Jadi cowoknya ini udah punya tunangan apa udah punya pacar gitu. Dihabisin lah di sana, dibeliin motor, ceweknya dikasih duit. Sedangkan pembantu aku ini, mantan pembantu aku nggak dapat apa-apa dan dia masih jadi pembantu di tempat orang lain. Jadi dia tuh lanjut kerja. Abis pulang dari rumah aku, dia lanjut kerja. Terus aku make sure kan ke keluarganya pas udah viral. Kayak emang bener ini ibunya Musrida meninggal? Enggak, masih ada. Astagfirullahaladzim. Langsung kayak, ya Allah, astagfirullahaladzim, ibunya lagi jualan. Terus sekarang ibunya berarti masih ditangkap? hidup. Akhirnya ketangkep. Si cowoknya juga dong? Cowoknya ketangkap juga. Kayak gitulah, aku kayak, ya Allah,
Ada ya orang sebucin Itu berapa hari dari yang kamu sadar? 2 hari? Enggak, ya maksudnya 2 hari. Pokoknya pas kamu sadar nih, proses sampai ketangkepnya dan akhirnya balik ke kamu tuh berapa hari? Kalau duitnya sih belum balik ya, maksudnya masih jadi barang bukti di kepolisian. Tapi si Mus Ridanya ini ketangkep 2 hari setelah aku lapor. 2 hari setelah kamu Iya, lapor. 2 hari, sehari. 2 hari itu nunggu 2 apa hari. rasanya, Dar? Udah 2 apa hari yang lah. di pikiran kamu? Aku pasrah aja sih. Yang jelas aku nggak mikir uangnya balik ya. Maksudnya kayak udah uang balik tuh bonus lah gitu. Ya. Tapi yang penting nih orang ketangkap aja gitu. Dan selama aku lapor juga kepolisian juga bener-bener kayak udah ini pasti bisa, ini cepet kok, ini cepet. Selalu bilang kayak gitu, kayak oh oke. Jadi aku tenang aja. Aku tuh sampai bingung loh. Aku pas udah lapor polisi, aku sholat kan, terus aku kayak mau nangis gitu. Mau nangis udah nggak bisa. Kayak gini, lalu aku diem, lah kok nggak ada air mata gitu. Terus aku videoin diri aku sendiri karena bingung kayak terus kayak karena bingung, pernah nggak nangis tapi nggak ada air matanya? Capek lagi capek. Capek ya? Jadi kayak aku bingung kayak gitu, terus kayak ya apa gue bohongan apa ya nangisnya ya gitu. Tapi tuh tetep hatinya lawak tuh ya sih. sedih, hati aku tuh sedih, tapi kayak mau nangis habis air Berarti kamu udah matanya. ikhlas aja Iya, sebenarnya. sebenarnya ikhlas, Kayak tapi aku mau kesel, drama. Kesel mau drama. Kayak mau ngadu aja sama Allah kayak oh sedih kan, kayak sedih ya Allah, sedih lagi sholat Dan gitu. Allah pun juga uji itu karena ya kamu kuat aja. Tapi Karena aku kamu yang kuat ngejalanin ini. iya, alhamdulillahnya gitu. Kayak aku juga selama masa ada kasus ini karpetnya. Iya. Oh, udah biasa, say. Gue gerasak emang. Gue parah gerasaknya, gue juga bingung. Selama kasus ini ada, maksudnya menimpa aku juga, aku mikir kayak, iya Allah, ini insya Allah ujian kayaknya deh. Masa kayak aku mau dites aja gitu kesabarannya. Ya mudah-mudahan ini cuman tes kesabaran aja gitu. Aku kan sempat takut ya Allah apa ini azab dari Allah, apa ini teguran, kan takut kan uzubillah gitu. Tapi kayak udah aku positive thinking terus gitu, kayak enggak ini Allah mau ngasih aku ini aja, mau ngasih aku tes aja gitu, tes kesabaran. Karena kan aku doanya ya Allah sabarkanlah hamba ya Allah gitu kan. Akhirnya bener dikasih ujian nih, sabar nggak nih gitu kan. Aku kayak oh ya udah relate. Insya Allah ini jadi apa ya, penguat, iya pembelajaran juga, terus jadi apa ya, naikin kesabaran level aku lah gitu. Level kesabaran gimana sih ngomongnya? Iya, level kesabaran. Iya kan, level kesabaran, menambah Masya level Allah. kesabaran insya Allah. Nah, Tapi nih aku dari tadi amazed loh sama Dara tuh di umur segini tapi Udah matang ya, pinter banget ngambil ibroh di setiap kejadian, ya kan? Dari mungkin mulai karena perjuangan lo agak susah. Kerangkak. tapi Dara tuh mau berpikir gitu loh. Ada kalau gue ya mungkin ya di umur dia yang dulu juga masih labil banget gitu, kayak ya udahlah gitu, malah banyakan suzon gitu loh. Kalau kamu tuh aku ngeliat banyak berhusnuzon ya sama Allah. Masya Amin, Allah. amin. Ya Luar Allah. biasa. Dua-dua itu gue. Lagi ngapain sih kita? Gue udah punya anak satu. Oh iya, Ih, gue seru juga udah banget. nikah ya, baru 2 tahun nikah. Iya, gue udah punya anak satu. Baru 2 tahun, berarti kalian nikah 20? Iya. Aku 20. Ih, Gak apa-apa. ih. Takdirnya beda-beda. 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 Ya, doain Insya Allah ya. dapat yang terbaik nanti. Di Masalahnya bulan nih depan. di level kematangannya Dara yang aku lihat nih di umur 22 belum tentu kalau kamu paksain nikah dapet yang matangnya sekamu, bener nggak? Iya, Siapa tahu nanti Allah tuh mau insya Allah. kasih yang terbaik, insya Allah tingkat kematangannya tuh sama-sama Tapi aku gitu kalau loh. iya insya Allah amin. Itu penting, itu kunci Amin, berusaha, amin, kunci amin. pernikahan. Karena dapat yang bisa jadi imam yang baik. Iya, amin. Ya Allah. Amin. Oke, Dara makasih ya, makasih banget Alhamdulillah, udah makasih ngajarin juga. banyak ke kita. Mudah-mudahan Sharing lah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, Mudah-mudahan insya Allah. apa yang Dara lagi kejar sekarang Allah jabah kalau itu baik buat Amin, Dara. amin, ya Mudah-mudahan dan istiqomah. Amin, amin. Kita semua ya. Kita semoga kita semua. Karena itu istiqomah itu berat. Betul. Istiqomah itu yang berat banget itu. Mudah-mudahan Dara bisa sukses terus dan dapat rezeki yang melimpah dari Allah. Sukses dunia akhirat. Amin. Allah. Makasih. Makasih Iya, ya. Kak Shirin juga Ini Dara makasih lagi ya. rajin-rajinnya loh, Masya Allah lah dia. Masya Allah, iya Dia lagi datang dong. mulu. Belajar bareng ya. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.